Pembacaan kitab suci diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kita beribadah dalam suasana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Negara kita telah berusia 75 tahun. Dan dalam perjalanan hidupnya, negara kita telah menghadapi aneka cobaan dalam membangun kesatuan dan kerukunan nasional. Oleh sebab itu, dalam kebaktian kali ini, kita hendak merenungkan tema kerukunan itu. Dari kitab suci yang kita baca hari ini, kita dapat melihat suatu gambaran istimewa bahwa suasana rukun itu punya watak ilahi. Kalau orang-orang bersekutu dalam kerukunan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Seperti minyak urapan yang menandai keilahian Imam Harun, dan seperti embun yang menetes dari Bukit Hermon, dan pada akhirnya menjelma menjadi aliran sungai Yordan yang memberi hidup kepada Israel. Ketika ada kerukunan, di situ ada kehadiran Tuhan. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa membangun kerukunan itu? Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, supaya bisa membangun kerukunan, kita mesti melawan virus yang merusak kerukunan. Nama virus itu adalah kekerasan. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut violence, kekerasan, atau abuse, penindasan. Virus kekerasan ini ada di mana-mana, baik di lingkungan orang banyak ataupun di lingkungan interpersonal. Ketika virus kekerasan mewabah di lingkungan orang banyak, maka lahirlah aneka kejahatan dan kekejaman yang mengerikan. Demikian juga ketika virus kekerasan itu menjangkiti lingkungan interpersonal kita, maka
pribadi yang semula kita anggap sebagai orang baik bisa berubah menjadi sosok yang wataknya jahat dan kejam. Virus kekerasan ini amat berbahaya dan kehadirannya kerap kali muncul tak terduga. Mengapa bisa demikian? Jawabnya, karena virus kekerasan ini wujudnya bukanlah materi, melainkan wujudnya adalah kecenderungan dasariah manusiawi. Sebagai kecenderungan dasariah manusiawi, maka semua orang, termasuk saya dan kita semua, pada dasarnya dijangkiti oleh virus kekerasan ini, sehingga berpotensi mengalami lupa diri dan mudah melakukan tindak kekerasan. Jika ini terjadi, maka rusaklah kerukunan di antara kita. Dari manakah asalnya virus kekerasan ini? Oleh seorang filsuf, virus kekerasan ini dikatakan berasal dari rasa iri di dalam diri manusia. Ada rasa iri yang muncul dari naluri bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang terbatas sumber-sumber pemuas kebutuhannya. Misalnya, kalau ada dua orang pria sama-sama jatuh cinta kepada seorang perempuan, maka ketika perempuan itu menjatuhkan pilihannya pada yang seorang, pria yang lain akan merasa iri. Atau dalam hidup bertetangga, jika ada satu keluarga yang punya mesin cuci sementara tetangganya tidak punya barang yang sama, maka tetangganya itu bisa mengalami rasa iri. Contoh-contoh yang lain banyak. Jika rasa iri ini tidak dinetralkan, maka rasa iri itu akan menjelma menjadi kecemasan yang menggelisahkan. Biasanya orang itu tidak tahan cemas, orang itu tidak tahan gelisah. Biasanya orang yang cemas dan gelisah akan menjadi kacau emosinya. Kalau sudah kacau emosinya, ia akan kehilangan arah moral. Ia bisa kehilangan kekuatan untuk berbuat baik. Wujudnya bisa macam-macam, seperti marah-marah, membicarakan kejelekan orang, memfitnah, memusuhi, dan sebagainya. Maka dapatlah kita katakan di sini, jika rasa iri itu tidak dinetralkan, ia bisa menjelma jadi kecemasan yang membuat orang yang semula orang baik bisa berubah jadi orang yang kalap dan mudah melakukan tindakan keji. Dengan kata lain, jika rasa iri ini tidak dinetralkan, maka rasa iri itu akan menjelma jadi virus kekerasan yang merusak kerukunan. Bagaimanakah caranya menetralkan rasa iri ini? Ada suatu pepatah yang mengatakan, setan itu kuat kalau ia tetap tersamar dan tersembunyi. Kalau sampai ketahuan namanya atau kelihatan sosoknya, maka setan itu akan kehilangan kekuasaannya atas jiwa kita.
Demikianlah kiranya rasa iri ini yang menjadi virus kekerasan dalam hidup manusia. Selama rasa iri itu tersamar dan tersembunyi di dalam jiwa kita, maka ia akan terus menggerogoti kekuatan kita. Namun, ketika kita berani melihatnya, lalu berani mengakuinya, wah, aku dijangkiti rasa iri, maka luruhlah kekuatan rasa iri itu. Ia tidak akan mengacaukan emosi kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan kitab suci kita hari ini, yaitu dari Mazmur 133, kita dapat memetik gambaran bahwa di tengah-tengah kerukunan hidup manusia, Allah ada hadir di sana, dan kehadiran Allah itu dilukiskan dengan dua lambang, yaitu minyak urapan Imam Harun dan embun Gunung Hermon. Mari kita perhatikan lambang-lambang ini satu persatu. Lambang yang pertama bersifat sakramental. Artinya, jika lambang itu hadir, maka rahmat ilahi pun hadir di sana. Karena Harun diurapi minyak imamat, maka ia akhirnya tampil sebagai orang yang terpilih jadi imam Allah di tengah-tengah Israel. Karena ada lambang, maka rahmat Allah berkenan hadir di sana. Itulah arti lambang yang pertama. Hadirkanlah lambang, maka realitasnya akan menyusul kemudian. Jika watak lambang sakramental ini dikaitkan dengan usaha kita menetralkan rasa iri, maka dapatlah kita katakan demikian. Rasa iri ini bisa dinetralkan dengan cara menatap lambang-lambang iman kita. Jika kita dijangkiti oleh rasa iri, segeralah menatap lambang-lambang iman kita. Misalnya, salib Tuhan Yesus Kristus. Tataplah salib itu baik-baik dan alirkanlah doa kita untuk mengadukan aneka kegelisahan dan kekacauan perasaan kita di hadapan Tuhan. Maka pelan-pelan rasa iri itu akan luruh dan sirna. Emosi kita yang semula kacau kemudian akan menjadi pulih dan menjadi teduh, sehingga pikiran kita pun tetap jadi bijaksana. Hadirkanlah lambang, maka realitasnya akan menyusul kemudian. Itulah makna lambang pertama dari bacaan kita, yaitu minyak urapan atas Imam Harun. Sekarang kita periksa lambang yang kedua. Lambang yang kedua adalah embun Gunung Hermon. Gunung Hermon ini letaknya menjulang tinggi di utara Israel. Gunung ini bersalju. Dan ketika saljunya mencair, salju itu berubah jadi tetesan air jernih yang membentuk sungai yang mengisi danau Galilea dan mengaliri sungai Yordan. Oleh sebab itu, lambang embun Gunung Hermon ini menunjuk kepada alam subur yang memberi kehidupan. Karena ada alam subur, maka muncullah kenyataan hidup yang juga subur dan produktif. Hadirkanlah alam yang subur, maka hidupmu pun akan subur. Demikianlah kira-kira amanat dari gambaran tentang embun Gunung Hermon ini.
Jika dikaitkan dengan tema kita, gambaran tentang embun Gunung Hermon ini kira-kira bermakna demikian. Hadirkanlah alam subur, maka hidupmu pun akan subur. Hadirkanlah alam kemanusiaan yang bebas dari rasa iri, maka dengan mudah engkau akan dapat menetralkan rasa iri yang berulang kali muncul dalam hidup manusiawi kita. Apakah wujud dari alam kemanusiaan yang bebas dari rasa iri itu? Wujudnya adalah kebiasaan. Kebiasaan ini dalam bahasa Latin disebut habitus. Habitus itu adalah alam hidup kita. Jika kita rajin mengolah kebiasaan menetralkan rasa iri, maka lama-kelamaan kita jadi kebal dengan serangan virus rasa iri. Kita jadi kuat dan punya jiwa besar yang mudah mengakui keunggulan dan kehebatan orang lain. Kita jadi suka menghargai kelebihan orang lain, dan kita akan dengan mudah melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Dalam keadaan seperti itu, kelihatannya kita jadi seperti orang yang rela kalah prestasinya. Tetapi sesungguhnya dengan rela mengakui keunggulan orang lain, kita justru semakin berprestasi secara rohani. Lalu bagaimana kita menyimpulkan dua gambaran tadi? Kesimpulannya adalah begini, bahwa kerukunan hidup manusia itu adalah campuran ajaib. Campuran ajaib antara dua hal. Yang pertama, usaha manusiawi, lambangnya minyak urapan, dan anugerah Tuhan, lambangnya embun Gunung Hermon. Keduanya saling terkait dan menciptakan perjalanan hidup kita yang disertai dan diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita giat berusaha, bukan untuk memancing anugerah Tuhan, namun supaya kita dapat semakin menghargai anugerah Allah itu yang selalu dicurahkannya dengan cuma-cuma. Untuk membangun kerukunan hidup di tengah-tengah umat manusia, marilah kita giat berusaha menetralkan aneka rasa iri, supaya rasa iri itu tidak menjelma jadi virus kekerasan yang merusak indahnya hidup kerukunan kita. Dengan usaha giat menetralkan rasa iri ini, kita akan berjalan seiring selangkah dengan Tuhan yang menganugerahkan kerukunan dan damainya di bumi ini. Akhirnya, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah pantun. Kembang melati di Wonogiri, mekar berseri di tepi telaga. Rajin-rajinlah menetralkan rasa iri, supaya kerukunan hidup tetap terjaga. Amin.